Kenapa kemudian kitab Anda tidak bawa di otak? Karena kitab Anda tidak masuk akal. Kehidupan. Karena otak Anda itu tidak cocok dengan Bible. Bible itu tidak cocok dengan akal manusia. Otak saya nggak cocok sama kamu, walaupun nggak bisa, saya Pak. Otak Anda itu tidak cocok untuk Bible, tidak disetting untuk Bible, karena Bible itu tidak rasional. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di otak gitu. Berbahagialah tete yang engkau isap. Ini nggak bisa disimpan di otak, Pak. Nggak bisa disimpan. Taruhnya di bawah bantal gitu. Karena tidak rasional. Tapi kalau pelajaran lain, matematika, fisika, Kristen hebat. Coba kasih Bible. Bible itu racun bagi Kristen, Pak. Racun. Racun bagi Anda itu. Itu. Tadi ku bilang kan sama Anda kan, di Kristen dilarang mengucapkan salam kepada umat Islam. Ah, racun kan? Anda baru tahu kan? Kenapa? Karena Bible Anda itu cuma disimpan di pantat, bukan di otak. Ya, mama puasa percuma. Loh, kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran tidak perlu dimaki-maki. Bukan, ini bukan maki-maki, ini fakta, ini fakta. Kamu yang merasa kamu benar. Lah itu memang benar, itu fakta. Kamu nggak tahu, kamu merasa kamu benar itu. Nah, sekarang saya tanya, di mana dituliskan Tuhan Anda nenen? Coba. Nah, sekarang saya tanya, di mana dituliskan Tuhan Anda nenen? Kebenaran. Nah, itu kan dia nggak tahu kan, cuman mau curhat, curhat aja ini jemaat-jemaatnya Pak Bom Bom ini, jemaatnya si CP ini cuman bisa kayak gitu. Pak diajarin kebenaran kok malah ngeyel. Di mana dalilnya Tuhan Anda nenen? Orang puasa lah daripada kamu ya, ya. Loh, kok nangis Pak? Oh, yang mesti nangis mati masuk neraka. Ini yang mendengarkan di bawah 1100. Di antaranya ada 50 Kristen. Mendengar itu kaget. Kok ada Tuhan kita nenen? Akhirnya apa? Hidayah. Alhamdulillah. Itu bukan untuk ente datang-datang salon. Bang Blender bilang salon tutup puasa. Nyamar-nyamar jadi Yahudi salon. Tahu aja kalau kamu iya kan. Nah tadi kan ceritanya Glenn bilang mau masuk rumah ibadah harus cuci tangan juga. Jangankan cuci kaki tangan, harus bersih dong. Semua harus dibersihkan. Hati itu yang lebih utama dibersihkan, Bang Juma. Bukan hanya mandi, bukan hanya cuci tangan kaki, tapi kalau hatiku kotor, masuk aku ke rumah ibadah, nol, sia-sia. Jadi kalau ke rumah ibadah itu bersihkanlah hatimu dari segala bentuk kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk kejahatan, datanglah engkau kepadaku. Itu baru kebenaran. Masuk ke rumah ibadah bersih badan, udah mandi, udah pakai parfum, tapi yang disembah manusia itu gimana? Kebenaran lah itu. Nggak ada kami sembah manusia, Bang Juma. Lah Yesus ini apa? Yesus datang sebagai manusia. Dia datang ke dunia ini. Tidak, dia kan dari mana asalnya, Bang Juma? Malaikat aja mengatakan kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Namailah dia Yesus," katanya, Bang Juma. Memang berasal dari Roh Kudus. Artinya informasinya itu datang dari Roh Kudus gitu loh. Iya. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, apa tuh maksudnya? Aku datang karena dia kan diutus firman, diutus Elohim itu dia kan, makanya kan Trinitas, Bang Juma. Sungguh, iya, dengar Bang Juma. Bang Juma, aku 2 menit jangan potong ya Bang Juma, biar enak, biar berisi ilmuku sedikit. Mana ya, enak kalau cuma 2 menit Bu. 3 menit yuk. Nah, di dalam perjanjian baru Bang Juma, di dalam Yesaya Bang Juma, kan Elohim berkata,
akulah Allah juru selamatmu, akulah Allah penebusmu, kan katanya Bang Juma. Iya. Bagaimana caranya Allah itu datang menebus manusia? Kan nggak mungkin datang, bukan kayak si Wanes. Masa turun Allah itu ke bumi, ditusuk, ditikam lagi, itu udah error namanya itu, udah. Nah, tetapi kalau Trinitas, Allah itu bagaimana caranya untuk menebus manusia? Diturunkannya lah firman-Nya itu menjadi manusia, karena kalau Allah turun ke bumi, takkan sanggup kita untuk melihat wajahnya, karena dia sangat bercahaya, sangat berkilau, karena kudusnya dia, nggak bisa manusia untuk melihatnya. Makanya diutusnya lah firman-Nya yang keluar dari dirinya itu, keluarlah firman-Nya itu yang menjadi manusia, itulah Yesus turun ke bumi, itulah yang akan menebus kita, gitu Bang Jadi Juma. yang keluar ini apa? Yang Tuhan keluar atau... firman-Nya. Oh, Ya kan firman Satu- itu, Iya, firman itu tengoklah Theos orang. juga itu kan. apa? Gak Firman, tahu kau bikin bondnya. Oh, alah. firman itu kan Theos itu juga, Bu. Yohanes 1 nomor 1. Dan firman itu dan logos itu adalah Theos itu sendiri. Ya udahlah Bu, jualan pan aja dulu lah. Iya lah ya, malam lah ya, inilah mau jualan aku dah bah. Nanti kalian bilang aku sombong. Oke lah ya, Iya, aku iya. matikan dulu ya. Dadah Iya. lah ya, sorry. Dadah. Sorry. Dadah, sorry. Suka-suka hati. Dia marah sama orang Yahudi kemarin. Woi, kalian ya yang kurang ajar orang Yahudi, kalian telah bunuh Tuhan kami, kurang ajar kalian. Dimarahinnya orang Yahudi. Hah, ini orang Yahudi nih kurang ajar nih. Orang yang bunuh Tuhan kami nih, kurang ajar kalian ya katanya. Dimarahin orang Giliran Yahudi. tadi ditanya, katanya bukan Tuhan, manusianya dia. Tuhan jadi Suka-suka hati manusia. betul. Darni suka-suka hati mau udah dijawab ya. Tuhan jadi manusia. Sembah manusia berarti. Gimana ya? Bukan sembah manusia katanya. Lalu apa? Yesus itu apa kalau bukan manusia rupanya? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Lah, firman ini kan Theos itu sendiri. Yohanes 1 nomor 1. Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Kolose 2 nomor 9. Jasad Yesus, biologis Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Jadi kukunya, rambutnya, giginya, semua itu Theos. Giliran dibilang nyembah manusia, bukan nyembah Berarti, manusia. Di mana pisahnya kan bang? Di mana pisahnya coba ya kan? Itulah dia. Aku dan bapak adalah satu. Parah ini. Host, naikkan lagi host yang lain. Siap, siap. Yang Kristen silakan typing, teman-teman Kristen silakan typing. Kalau Kristen typing ya, baru kirim permintaan. Namanya siapa? Typing. Saya Kristen. Jadi Silakan. kalau ketemu Udah. juga, Bang Juma, udah, ayo main lagi. Udah siap. Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Ini kayaknya udah pergi dia, udah pergi. Oh, iya. Nah, Main lagi, Bang. kembali kepada ketuhanan kami tadi. Kenapa Yesus itu turun ke bumi? Kenapa dia diutus oleh Elohim itu? Yang kami pelajari adalah untuk kan penebusan. Kalau dulu kan Bang Juma orang menebus dosa kan memotong apa kambing atau melihat situasi dan kondisinya. Kalau kaya dia memotong lembu, kalau miskin dia memotong apa itu ikan apa Ikan lele. Nggak bisa lele, haram lele kami. Belut. Jadi merpati paling kecil lah merpati dulu ya kan. Itulah dikorbankan untuk penghapus dosa. Nah, jadi aku sudah muak dengan korban-korbanmu itu kan katanya. Jadi di perjanjian lama selalu dikorbankan binatang-binatang untuk pengampunan dosa dan dipercikkan ke dinding-dinding itu ya kan. Nah, setelah itu barulah diampuni dosanya. Kenapa mesti disuruh Tuhan seperti itu? Ya memang begitulah peraturannya kan gitu. Nah sekarang begitu Allah itu mau menebus manusia dengan cara bagaimana? Kan tidak mungkin Allah itu yang turun sendiri ke bumi. Kan tak bisa kita melihatnya. Makanya diutusnya lah firman-Nya yang keluar dari dirinya itu, diturunkannya lah firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yohanes 1 ayat 1 dan 14.
firman-Nya yang telah menjadi manusia, diam di antara kamu, kan katanya. Nah, setelah sudah dia turun untuk menebus dan untuk memperdamaikan kita kepada Tuhan, karena kita nggak layak lagi untuk berhadapan kepada siapa? Kepada Allah, karena terlalu banyak dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terlalu banyak di sepanjang hidup kita ini. Jadi yang makanya nanggung Yesus siapa? datang. Pelanggaran Yang menang maksudnya gini Bang Juma, memperdamaikan saja. Nah, setelah sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, si Bu Diarni nggak boleh dong bebas-bebas juga, tapi hanya perantaraan saja bahwasanya. Maksud saya Ya, Bang gini, Juma. Bu Darni, kan harusnya dosa kita ini kita yang tanggung. Iya. Nah, cara andai saja Yesus tidak menanggung dosa, maka dosa orang Kristen itu dihapuskan dengan cara bertaubat kan? Iya. Nah, Iya. terus kenapa harus ada korban anak orang? Kan Tuhan bisa menghapuskan dosa tanpa ada korban. Udah? Iya, udah. Nah, Kenapa begitu. harus ada korban? Begini Bang Juma, kan nggak mungkin kita semua di dunia ini selalu melakukan kebaikan. Pasti ada dosa-dosa kesayangan yang setiap saat kita lakukan, ya kan? Nggak akan ada kita dapati manusia yang suci. Nah, jadi kalau kita manusia ini sudah berdosa, kan tidak layak kita untuk berhadapan dengan pencipta kita itu, Bang Juma. Maka dibuatlah perantaraan untuk penebusan. Aku adalah Allah penebusmu. Kan kata Elohim di dalam Yesaya 43 ayat 1, 2 dan 3, 4 dan seterusnya. Bagaimana caranya Allah itu menebus kita? Ya disuruhnya lah turun firman-Nya itu, yang keluar dari dia, Trinitas yang kedua itulah yang turun Bang Juma. Itulah yang menebus kita, memperdamaikan kita. Nah, itu pelajaran kami Bang Juma. Kalau kalian eceknya menolaknya, silakan saja. Nanti tahu juga hakim yang adil yang menentukan. Kita di sini kan hanya diskusi. Itulah yang saya pelajari tentang keimanan kekristenan di Trinitas, begitu Bang Juma. Kalau kalian menolaknya ya silakan, oke-oke saja dong. Tapi Nah, kenapa gitu ya. zaman Yesus memerintahkan orang untuk mempersembahkan hewan? Paulus juga ketika bertobat dia mempersembahkan persembahan lagi. Kenapa enggak? Kenapa harus mempersembahkan lagi? Bukankah Yesus sudah dipersembahkan? Kenapa Paulus pada saat dia bertobat dia masih mempersembahkan hewan? Kenapa, Bu Darni? Setelah dia keciduk mengajarkan ajaran Kristen, beliau masuk kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem itu beliau diperintahkan oleh imam untuk bertaubat, dan Paulus mengorbankan hewan. Gimana itu, Bu Darni? Perjanjian baru, di perjanjian baru. Perjanjian baru, Kisah Para Rasul 21, Paulus bertobat dan mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Mana itu, Bu? Mana coba kita baca Kisah Para Silakan. Rasul 21, Ibu baca dari data nomor 15-nya coba. Satu perikop Ibu baca. Paulus bertobat itu. Kisah Para Rasul 15 21. 21. Iya. Sorry lah, udah tua udah nengel, udah mulai nengel Bang Juma. Nengel. Kisah Para Rasul 21. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Yang ayat yang apanya di mana tadi? 15 Ayat? sampai 26 atau 20, iya 26. Oh, pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya, tinggal di Kaisarea, berkemaslah kamu, lalu berangkatlah ke Yerusalem bersama-sama dengan kami. Turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dan Petrus dan sudah lama menjadi murid. Ya, kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Ayat 18. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah
mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Ayat ke-21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Kan gitu, hukum Musa, untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita, kan gitu. Ayat 22. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. 24. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapnya Paulus memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ayat 26. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan. Tunggu. Dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Persembahan apa? Gimana tuh? Kalau orang Yahudi melakukan persembahan, apa persembahannya, Bu Darni? Ini pada saat Paulus mana ada lagi mereka mempersembahkan persembahan binatang. Bukan yang persembahan itu maksudnya. Ini kembali melakukan persembahan nih. Ketika kemudian dia mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah datang kembali. Maksudnya gimana dengan orang-orang Yahudi ini yang mengatakan bahwa kamu itu sudah menyesatkan orang-orang di luar tanah Yerusalem untuk kemudian mengajarkan mereka melepaskan adat istiadat hukum Taurat. Paulus begitu kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan kemudian? Dia tahirkan dirinya kembali, dia mempersembahkan lagi persembahan. Gimana itu, Bu Tarni? Bukan mentahirkan, maksudnya mentahirkan dirinya. Udah dari segala dari perbuatan apa? Iya, kejahatan. Kejahatan yang mana? Mentahirkan, membersihkan diri maksudnya. Mentahirkan itu kan membersihkan diri kita dan membawa persembahan-persembahan. Contoh kayak kami di gereja ini, Bang Juma, persembahan-persembahan, contoh persembahan perpuluhan yang kita serahkan kepada bait suci. Nah, itu dia. Itu maksudnya, Bang Juma. Ini orang Yahudi pada masa itu. Engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan kepada mereka supaya mereka jangan menyunatkan anak-anak mereka dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Adat istiadat di sini menurut hidup Torah. Paulus sudah mengajarkan itu. Artinya dia mengajarkan kekristenan. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 16, aku diutus untuk non-Yahudi, aku diutus untuk orang di luar daripada Yerusalem ini. Aku diutus kepada mereka orang-orang yang bersunat. Makanya dia mengatakan kepada orang Yahudi saya mengaku sebagai orang Yahudi. Kepada orang yang hukum Taurat saya mengaku sebagai orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Meskipun saya tidak tunduk kepada hukum Taurat. Nah ini dia. Lalu bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar dan bahwa engkau akan datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami perintahkan ini. Di antara kami ada orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu. Tuh, disuruh sucikan dirinya. Iya. Berarti pengajaran membatalkan hukum Taurat itu adalah pelanggaran yang sangat berat.
Maka sehingga Paulus diperintahkan mentahirkan dirinya dan kemudian diperintahkan untuk mempersembahkan persembahan. Berarti Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen, Bu Darni. Ayo. Ayo. Iya, yang jelas yang Iya, pernah saya Bang Juma, itu. yang belum Bukan lagi, kuyai iya, perkataan. sekarang bukan lagi. Enggak, maksudku gini Bang Juma, yang pernah ku dengarkan seminar tentang ini, bagaimana seminar. apa arti kalau pendeta-pendeta itu, kadang kami kan gitu Bang Juma, ada kami bareng 2 jam setelah selesai ibadah, ada 2 jam mana ayat-ayat Alkitab yang mau dibahas-bahas gitu Bang Juma. Contoh kayak ini, apa itu artinya mentahirkan diri dan mempersembahkan persembahan? Maksudnya kita membersihkan diri kita ini dari segala bentuk kejahatan, iya, dan betul. kita persembahkan, ya, dan kita Haknismos dalam persembahkanlah, bahasa Yunani. betul, ya, betul. dan kita persembahkanlah, Pensucian, kita betul. bawalah kita bawalah prospero, persembahan kita di dalam gereja. Kalau kami Ini sekarang di enggak. Masehi Advent hari ke-7, persembahan itu maksudnya itulah persembahan syukuran, kayak persembahan perpuluhan lah, persembahan yang terbaik yang kita untuk membantu kemajuan ibadah dan pekerjaan Tuhan itu. Nah, itu di maksudnya. ibu, ini beda kasusnya, Iya. ini beda. Sama seperti Enggak, di dalam artinya itu pun Matius katanya 8, coba. Matius 8 enggak nomor Bang 4. Juma. Perintah Artinya Yesus ini untuk pun kata mempersembahkan pendeta apa itu? seperti itu juga Bang Juma, yang kami seminarkan gitu loh Bang Juma. Ke Iya, situ itu menurut tujuannya pendeta. gitu. Tapi Paulus Iya. di depan Bani Israel tidak kayak gitu, Ibu. Beda. Kalau di dalam Matius 8 itu beda lagi. Yesus memerintahkan kemudian pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Ini Yesus yang mengajarkan ini. Apa yang diperintahkan Musa untuk dipersembahkan? Baca imamat 1, baca imamat 4. Yang diperintahkan Musa dipersembahkan itu adalah domba, kambing, bembe, sapi, lembu. Ini Yesus yang merintahkan ini. Ingatlah, jangan engkau beritahukan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, sekarang Musa pernah nggak memerintahkan Musa untuk persembahkan manusia, atau mempersembahkan Tuhan, atau mempersembahkan Mesias, atau mempersembahkan Kristus, atau Musa hanya memerintahkan persembahan hewan. Lagi Paulus juga bertobat dari tindakan mengajarkan kekristenan, Bu. Itu loh. Ini dalil ini. Udah. Ya, silakan. Nah, itu tadi makanya kan ditulis juga di dalam Yesaya 1 ayat 10, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai lagi. Kan katanya Yesaya 1 ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat apa? Berbuat jahat. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, itu Bang Juma. Ya, Jadi makanya kami setelah Yesus ada Bang Juma, nggak ada lagi memotong-motong korban, karena Yesus sudah memberikan pengorbanan itu sekali saja. Itu sudah diberikannya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi siapa? Bagi Allah. Nah, nggak lagi menyuruh memotong lembu, memotong ini, nggak lagi. Cukup sekali itu saja. Nah, setelah kita sudah ditebus, sudah diberikan pengorbanan dari Yesus yang darahnya yang suci itu, saya Ibu Darni nggak boleh juga melenggang-lenggang, masih tetap juga saya meneruskan mengajarkan kepada anak-anakku dan sekitarku, dan aku sebagai orang tua yang sudah berumur mengajarkan kepada yang muda bagaimana cara-caranya melakukan kebaikan dan kebenaran. Itu maksudnya Bang Juma kalau sudah di perjanjian baru gitu. Oke, berarti bertentangan dengan Yesus. Jadi gini, Bu, kalau Ibu membaca Yesaya 1, ini firman Tuhan untuk Bani Israel. Di situ diterangkan begini. Jadi memang data nomor Yesaya 1 ini kutukan demi kutukan.
kutukan demi kutukan kemudian yang terjadi kepada mereka. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuh, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku Israel tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha suci, Elo Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil tanahmu. Sunyi sepi negeri seolah ditunggak-balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan menista alam, semesta alam, tidak meninggalkan pada sedikit pun orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ini diceritakan kemudian, makanya dikatakan dengarkanlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Eloh kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa korbanmu? Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak seperti itu? Aku sudah jemu ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, bukan untuk siapa-siapa. Aku udah jenuh, domba-domba dan kambing kamu tidak aku sukai. Memang untuk mereka, tapi untuk Bani Israel itu adalah syariat. Makanya Yesus mengajarkan, Yesus tidak hidup di Gomora, Yesus tidak hidup kemudian di Sodom. Yesus hidupnya di Yerusalem. Maka yang dimaksud di sana, data yang Anda ambil dari Yesaya, tak ada hubungannya dengan pengajaran Yesus. Jangan dikait-kaitkan. Kalau Anda memaksakan, ibu memaksakan ini untuk keseluruhan Bani Israel, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Jangan ibu cegat ajaran Yesus dengan mengambil kitab Yahudi Yesaya 1 ini nomor 11 dan seterusnya, jangan. Karena itu tidak relevan. Ibu menjadi pembangkang terhadap Yesus. Orang yang hidup sesama Yesus hanya diperintahkan, pergilah, pergilah, kata Yesus, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan ini perintah, persembahkan. Perintah ini, prospero ini, persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Jelas. Di dalam Imamat 1 nomor 2 kita lihat, di situ perintahnya sangat jelas. Bicaralah kepada Bani Israel. Nah ini perintah Musa nih. Bicaralah kepada Bani Israel, katakan kepada mereka, jika apabila di antara anak-anakmu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, wajib baginya mempersembahkan apa yang kamu persembahkan itu adalah persembahan dari ternak, bukan dari manusia, yakni lembu, sapi, kambing, domba, bom-bom. Ini perintah dari Musa, persembahan kambing, domba, sapi, lembu. Mana manusianya? Nggak ada. Lalu kalau dikaitkan Yesaya 1 tadi, apa hubungannya dengan menggantikannya dengan manusia? Sedangkan ibu, ini 30 detik lagi. Sedangkan kalau kita melihat data kitabnya orang Yahudi dalam Yehezkiel 18, tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan kemudian mereka berpegang pada ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaran, dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dirinya. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ini firman Tuhan, kok dibantah? Jadi orang itu, orang fasik sekalipun, dari segala dosa-dosanya yang pernah ia lakukan, ketika ia bertobat kata Tuhan, lalu melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup dan dia tidak akan mati. Segala durhakanya, segala kefasikannya, segala kemunafikannya, segala dosa-dosanya tidak akan diingat-ingat lagi karena kebenaran yang dilakukannya, dan dia pasti hidup. Ini dalil, Bu. Ini dalil. Jadi kalau Yesus dibunuh untuk, nggak nyambung kali dengan agama Yahudi, itu ajaran, dan tidak nyambung dengan ajaran Yesus. Demikian.
Nah, kalau dibaca lagi di dalam Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Ini karena kehendaknya ya. Ini kehendak Tuhan itu, makanya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itulah yang sekarang yang dipersembahkan untuk memperdamaikan manusia itu kepada siapa? Kepada Allah. Itulah di pelajaran kami umat Kristen. Nah, kalau teman-teman Muslim mau menyangkal ini, itu sah-sah saja, itu urusan kalian, itu kan iman kalian. Tetapi kami di dalam iman kekristenan, itulah makanya kami mengimani tentang penyaliban dan pengorbanan Yesus untuk kami seluruh manusia. Makanya sewaktu Yesus datang mau dibaptis, Yohanes Pembaptis pada saat itu, Yohanes pada zaman itu mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Karena yang berhak menghapus dosa dunia ini adalah siapa? Yesus itu, Tuhan Yesus itu sendiri yang berhak. Karena semua kekuasaan diberikan kepada siapa? Kepada Yesus, karena dia adalah Trinitas kedua. Jadi dia semua yang menghandle semuanya. Karena Allah Elohim itu kita tidak bisa jangkau, kita tidak bisa melihat dia karena dia adalah roh. Allah itu adalah roh. Jadi Allah itu menyerahkan semua kekuasaannya kepada Trinitas kedua, kepada firman-Nya yang dibuatnya menjadi manusia, yang diturunkannya menjadi manusia. Itulah Yesus yang akan menghandle segalanya, yang akan menguasai semuanya. Makanya dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di surga, katanya. Kenapa dia berkuasa? Karena dia adalah Trinitas kedua yang diutus oleh siapa? Yang diutus oleh Elohim itu. Dialah semua mengendalikan segala-galanya. Begitu. Jadi kalau Jangan terlalu panjang itu. Kita sambut dulu ini Bang Praedisia. Selamat sore Bang. Salon. Bang Itu panjang kali tuh, macam berkhotbah itu, ngantuk. Mana lebih panjang tadi Abang Juma sama dengan aku? Bang Juma, Nggak jujur. ada. Beda. Hukum pengadilan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kalau Bang begini toh, begini. Kalau Bang Juma pun panjang, dia menggunakan dalil, itu enggak. Congor, itu gimana? Terus Ibrani ini tadi bukan dalil, apa congor? Iya, maksudnya nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena kalian nggak mengerti. Karena ini memang kalian akan hancurkan. Kalian kan nggak mau mengimani Alkitab, jadi kalian nggak mau mendengarkan. Gitu. Di mana? Kenapa nggak menyambung? Orang sudah ada dalilnya. Ibrani 9 ayat 28, Ibrani 10 ayat 10. Dibilang kami menghancurkan. Coba siapa yang menghancurkan? Ya kan kalian memang seminar khusus untuk menggantikan Alkitab ini. Kalau boleh jangan dibaca manusia. Itu kami pengikut Yesus, kami mengikutin apa kata Yesus. Janganlah engkau menambahi mengurangi firman Tuhan, kan begitu. Yesus mengatakan firman Tuhan. Bang Branda, kalau yang mana firman Tuhan? loh, ya berdasarkan firman Tuhan kami ikutin. Amsal 30. Nah sekarang gini, berarti akui Bible firman Tuhan ya, makasih. Ya, jadi apa yang kita bahas ini? Anda Bukan firman Tuhan itu? Oh ya. Bukan firman Tuhan. Berarti Anda mengakui, ya. Oh jadi kalian nggak mengakui? Justru jadi kalian Anda nggak sudah mengakui? mengakui Bible firman Tuhan, bagus itu maksud saya. Bukan, bagus. kita membedah isinya. Tapi akui, Paham, kan? kita firman Tuhan kan? Loh, sekarang begini, kita, kalau karena diselidiki jadi dapat 2% gitu loh, dari 100% gitu loh. Misalnya contoh. Oh, coba tunjukkan yang mana 2%. Tunggu. Sabar. Kenapa jadi Anda yang bilang 0% dari mana? Anda sebentar. 1 Raja-Raja 8 nomor 26 PS 2 Tawarik 22 nomor 2 yang mana? Yang firman Tuhan, yang mana? Yang firman iblis.
Karena satu raja-raja, dua raja-raja 8 nomor 26 di situ Ahazia menjadi raja 22 tahun. Di dalam Tawarik 42 tahun. Yang mana firman Tuhan dan yang mana firman iblis? Kau jawab. Loading. Cari dia data. Dikirim juga. Tapi Kores, siapa tadi yang ngomong itu? Sidik. Tapi Sidik di satu raja-raja dan dua Tawarik tetap dia dikatakan raja kan? Tetap dia dikatakan Ya, raja kan? begini, Ah, boleh itu dia. saya bicara Benar nih, ya. Gini, Oke, Benar silakan. nih. Oke. Jadi gini, Yesus memang berpesan kan bahwa akan datang penyesat di tengah-tengah muridnya kan, benar nggak? Iya Bang Juma, penyesat. Oke. Paulus ini siapa? Kok ada surat Ibrani ini tulisan siapa? Paulus itu Rasul Yesus. Kalau yang dikatakan rasul itu sebenarnya menurut Paulus yang disebut rasul itu Yesus, Bu. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Enggak dong, terbalik. Loh, Paulus di dalam suratnya mengatakan Yesus itu adalah rasul. Di mana? Di dalam Ibrani 3 nomor 1. Bahaya ini. Ibrani 3 nomor 1 Iya. kita baca. Kita baca. Ah. Iya. Enggak boleh dusta ya. Iya, saya orang belajar, tidak seperti Predika ini. Orang tidak perlu belajar, modal iman Hukum saja. hukum ke-9 jangan bersaksi dusta lu. Selamat sore Bang Iya. Juma. Kenapa langsung Oke. memframing begitu Bang Juma? Iya, kan Bang bukan Juma. firman Tuhan, Anda katakan firman Tuhan, gimana ceritanya? Ibrani Ibrani Ngerti 3 nggak nomor pernyataan 1. saya, Bang Duduk Juma? yang cantik dulu, Bung. Duduk yang cantik, atur napas, ambil pulpen, ambil kertas, Oke. belajar. Oke. Ayo, Bu, Ibrani silakan. 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Itu dia. Yang mana yang rasul sebenarnya nih? Yesus atau Paulus ini? Yesus Bang Juma, sewaktu dia berada di bumi, dia dikatakan anak Daud. Dia dikatakan Allah perkasa, dia dikatakan nabi, dia dikatakan utusan, dia dikatakan lebih daripada nabi, dia dikatakan Tuhan oleh malaikat, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan penasihat ajaib, dia dikatakan semuanya raja dari segala raja. Itu dia. Itulah sebutan Yesus. Oke. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan bahwa penyesat itu akan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ada Yesus mengatakan siapa penyesat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Mau kita baca? Bisa. Oke, mari kita baca. Baik. Ini kena lah Bang Juma ini, kena kali. Pegangan ya, pegangan Ya. semua Islam, Siap, teman-teman siap. Islam, pegangan. Siap. Mana dia? Yohanes. 2 Yohanes 1 Ya. ayat 7. Iya. Oke, mulai. Iya, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Mana dia? Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan di situ, salah. Sabar. 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 Jangan ada. Kami udah menggantung. Kami udah menggantung, bukan pegangan, menggantung kami. Iya ya, kayak di kereta api ya. Sabar. Enggak lah, kayak Tuhan Yesus digantung. Aduh, Sabar. Tunggu, sabar. Kan manusia kan akan melakukan kesalahan, iya kan? Betul. Salah baca aku. Salah baca. Lama kali. Kupikir salah ini, salah input. Enggak, salah baca. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu juga yang tadi. Bukan. Ayatnya begini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, kalau kami umat Kristen mengaku bahwasanya Yesus datang sebagai manusia, Yesus datang sebagai Kristus. Kristus artinya Sang Mesias Juru Selamat. Terus Kami kenapa? mengaku
Tetapi Kenapa teman-teman dituhankan Islam, kalau gitu? Kenapa? Kalau mulut sudah mengaku bahwa dia itu Ya. adalah manusia, kenapa dituhankan? ya memang dia Tuhan. Malaikat juga Tadi mengatakan. mulutnya katanya manusia. Iya, dia datang juga sebagai manusia, dia juga dikabarkan sebagai Tuhan oleh malaikat. Itu pendusta itu namanya. Itu pendusta. Halo, Di Kak dalam Jom. 1 Yohanes 2 nomor 22 diterangkan begini. Siapakah pendusta itu? Nah, ini diterangkan Ibu Darni. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah Dajjal itu? Ini. Siapakah pendusta itu, Bu Darni? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kami nggak menyangkal Yesus Kristus. Kalau tidak menyangkal, kenapa dituhankan? Ya memang Kristus itu artinya Kritos, Tuhan. Kayak mana sih Bang Juma? Kritos artinya Tuhan, gimana sih? Tengok dulu ya. Tunggu. Artinya Kristus. Tunggu dulu. Bahaya ini. Dengar. Bahaya ini. Dengar. Ini bahaya. Dengar. Mesias berarti yang diurapi. diurapi. Udah. Apa yang Sebutan, diurapi? tunggu dulu. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai Iya. seorang tokoh pada Paham. masa depan. Ini tokoh yang masa depan yang akan datang sebagai Tunggu, wakil tunggu. Tuhan. Jangan untuk kemana-mana dulu. Mesias itu Ih. apa? Kristus itu apa? Kritos atau Kristus. Udah? Apa itu? Tuhan atau manusia? Diterjemahkan di dalam bahasa Yunani Bang Juma, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kritos atau Ya, Kristus Kritos itu apa? yang menjadi salah satu gelar Yesus. Iya, Kristus itu itu apa? artinya Tuhan. Mama jangan. Nah, Nggak dan bagus, nggak tunggu bagus. dulu Nggak Bang bagus. Juma, dan Ya Allah, ya dan Karim. kaf haya ain sat artinya Kristus Allahu adalah Akbar. Tuhan. Allahu Akbar. Ini Hancur. Kristus. Ini Bu Darni. Kristus itu artinya manusia yang diurapin. Makanya Tuhan mengatakan Iya. di Mazmur 105, Tuhan mengatakan jangan kau ganggu orang yang jangan kau ganggu Mesiasku, katanya. Jangan kau mengusik orang-orang yang kuurapi. Kenapa dikatakan orang-orang yang kuurapi? Masyiah. Termasuk Yesus di sini. Jangan kau ganggu Yesus, karena Yesus itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Makanya Yesus disebut rasul, Yesus disebut nabi, karena Yesus itu Masyiah, Mesias atau Kristus. Jadi kalau Anda mengaku dengan mulut Yesus itu Kristus, tapi faktanya Anda menyembah dia, berarti Anda menyangkal kalau dia itu adalah Mesias. Bang Juma, sesuai data Lukas Iya, 2 silakan. ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Der. baik. Sekarang yang lahir Yang mana itu itu? Tuhan atau manusia? Itu Tuhan dong yang lahir, Berarti tapi ada- datang sebagai manusia. Bagaimana ceritanya Tuhan Ya, yang lahir ya, tapi memang. datang sebagai manusia? Gimana ceritanya? Sedangkan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan Enggak anak dong. manusia dan Tuhan bukan manusia. Halo Bang Juma. Bukan Bang Juma. anak manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Nah, tadi Anda mengatakan Lukas 2:11, telah lahir Tuhan. Kalau dia lahir Tuhan, berarti dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan, yang lahir Tuhan. Gimana sih? Telah lahir ayam, telah lahir kambing, berarti yang datang lahir sebagai bebek. Telah Bang lahir Juma. monyet, berarti yang Bang lahir Juma. adalah nyomet. Gimana Berarti ceritanya? Bang Juma nggak percaya malaikat ya? Loh, di situ dikatakan telah lahir Tuhan. Sementara kitab yang Anda bawa apa? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang telah menyangkal? Bukankah dia yang menolak bahwa Yesus Bang itu Juma, sebagai Bang Juma. Tunggu. Boleh saya jawab, 30 detik. Dengarkan saya. Siapakah penyesat itu? Ini coba ini pakai kepala dingin coba. Siapakah planos ini? Siapakah pembohong, penyesat ini? Siapa mereka, penipu ini? Planos dalam bahasa Yunani. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong ini? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai antropos. Dia datang sebagai manusia. Sedangkan yang ada di dalam kitab saudara tadi, itu datang sebagai theos. Berarti Yesus datang sebagai Tuhan. Kalau dia datang sebagai Tuhan, berarti dari bayi dia Tuhan. Karena dia datang sebagai Tuhan. Tapi datanya 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pembohong itu?
Dialah yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Mana yang benar, datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Oke, baik, saya jawab Anda ya. Boleh ya, Benar nih, Bang udah Juma? dikarungin benar nih. Oke, sekarang ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abangku, masalah. Adit bang udah. Oke, makasih Bang Juma. Oke, mohon saya diberi waktu ya sebentar. Oke, jadi begini. Memang saya datang di pertengahan, saya tidak tahu persis awal dari pembicaraan, tapi saya memetik di bagian akhir ini soal penyiasat tadi, pembohong itu. Jadi itu kan ditulis oleh Yohanes di dalam suratnya. Jadi sebenarnya Yohanes sedang mau menjelaskan kepada pendengarnya pada waktu itu, karena pada waktu itu sudah ada yang disebut dengan gnostik. Nah, pemahaman gnostik itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Allah, tetapi tidak asli manusia. Jadi seperti maya begitulah. Itu sebabnya surat itu ditulis untuk menyatakan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Paham gnostik tidak menyangkali Yesus adalah Allah, tetapi mereka menyangkali Yesus sebagai manusia. Nah, akhirnya surat itu diberikan ke sana. Nah, hal yang sama yang harus kita pahami, Yohanes itu dia adalah murid Kristus, dia adalah saksi Kristus. Di dalam seluruh suratnya atau Injil itu dia menyatakan bahwa Yesus itu manusia tapi juga dia adalah Allah. Kalau tidak mau, cobalah misalnya baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 itu, ia adalah Allah. Yohanes mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi bagi siapa yang menyangkal Yesus sebagai manusia, itu penyesat, itu pendusta. Karena itu dulu pendapat gnostik yang mengatakan bahwa jika Yesus adalah Allah, dia kudus, tak mungkin dia akan berinsani, karena insani itu dianggap pemahaman gnostik itu adalah sesuatu yang salah. Tubuh itu jahat, tetapi firman itu benar, firman itu mulia, ilahi. Dan kalau disatukan rasanya tidak mungkin, maka mereka mengakui Yesus Allah tapi tidak manusia. Tetapi sekali lagi itu yang dijawab oleh surat Yohanes. Jadi terima kasih kalau Anda mau ngotot mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai manusia, betul, supaya jangan jadi penyesat. Tetapi di dalam surat yang sama, di dalam kitab yang sama, atau di dalam Injil Yohanes mengakui Yesus adalah Allah. Kalau Anda juga mengakui, mengerti apa yang disebut dengan istilah datang di situ adalah istilah Yesus hadir itu bukan sebagai yang berpindah tempat dari satu kota di bumi ke kota yang lain, bukan. Tapi Yesus seringkali berkata di dalam Injil Yohanes, aku datang dari surga, dari Bapa. Itu menyatakan bahwa asalnya bukan dari dunia. Dia dengan tegas berkata, aku bukan dari dunia. Jadi kata datang di situ adalah menegaskan dia berasal dari surga. Dia adalah anak Allah. Saya kira itu harus dipahami. Oke ya. Jadi jangan dibawa-bawa. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda mengatakan Yesus ini, sabar. Kalau Anda mengatakan Yesus ini Tuhan atau Allah atau Bapa, berarti Anda menyangkal kalau dia Kristus. Loh, pahami ya Injil Yohanes, Bang. Jadi begini, Injil Yohanes atau Yohanes yang menulis itu gini. Allah yang datang menjadi manusia. Jadi tolong dikoreksi yang mengatakan manusia dijadikan Allah. Tidak ada dalam pemahaman Kristen. Di mana datanya Allah datang menjadi manusia? Oke, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Oke, nah sekarang saya tanya, Yohanes 1 itu ucapan siapa? Itu adalah pernyataan Yohanes murid Yesus. Saya tanya, itu ucapan siapa? Yohanes murid Yesus. Ada ucapan Yesus seperti itu? Oke. Begini, supaya Anda tahu apapun yang sudah ditulis itu, karena itu adalah ilham roh, itu adalah firman Allah, dan ilham itu tidak roh. salah. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan sendiri? Bukankah yang menerima firman pada saat itu Yesus? Oke, Yohanes 13 ayat 13 kalau mau kejar terus. Ya, Bahwa begini, dia mengaku dirinya adalah ini dia mengaku Yohanes dirinya Tuhan. muridnya Yesus. Sabar dulu. Ini Yohanes muridnya Yesus atau Yohanes ini setara dengan Yesus? Muridnya Yesus. Apa yang menjadi persoalan? Berarti semua yang dituliskan murid harus bersumber dari mulut Yesus. Betul atau tidak? Oh, salah. Itu bukan pengilhaman dalam pengakuan Alkitab, bukan. Pengakuan Anda salah. Pengakuan Anda, pernyataan Anda salah.
sebagai penerima Pernyataan firman Anda, pada Bang. saat itu. Gini. Sabar dulu. Oke. Sebagai Silakan penerima bicara, firman nanti saya pada bicara, saat oke. itu. Sebagai penerima firman saat itu, Yesus berkata, bahkan dalam catatan orang yang belakangan disebut Yohanes, padahal bukan Yohanes. Dia mengatakan begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Coba Anda tunjukkan data penulis Yohanes mengatakan hal yang sama. Apa yang aku Oke. tuliskan adalah apa yang diilhamkan. Coba, di mana Yohanes Oke. mengatakan itu? Ya, oke. Gimana? Saya akan menyampaikan satu pemahaman kepada Anda karena Anda yang masuk ke Silakan. ruang Kristen. Masuk Oh, ke iya teologi dong. Kristen. Silakan. Oke, jadi Silakan. saya akan menjelaskan teologi Kristen. Jadi begini. Oke, apa yang disebut dengan firman Allah bagi kekristenan atau Kristen? Oh, enggak Bukan perlu ke dogma, berarti enggak hanya perlu. Ini kita sedang Oke. berbicara kebenaran, Bung. Enggak perlu dogma, enggak perlu. Enggak, Bang. Saya tanya dulu. Bang. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku Oke. katakan Kenapa? adalah yang diperintahkan. Kenapa Yesus Sekarang bicara tolong itu? tunjukkan kepada saya pengarang Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Apa Oke. yang dituliskan ada apa yang diperintahkan? Begini, Bang. Coba, di mana itu? Tunjukkan ayat itu di pasal mana dan ayat berapa? Yohanes 12:49. Waduh, Oke, belajar sudah. juga rupanya. Makasih. Sudah? Oh. Sudah. Justru Iya. di situ poinnya. Itu poinnya untuk menunjukkan kepada Mengapa? Anda. Jadi, Yohanes itu jangan lompat-lompat, Bang. Pelajarilah alasan dari pintunya. klasik. Oh, bukan. Alasan Anda yang salah. klasik. Anda Yohanes 14 nomor 24, firman Oke. yang kau dengar dari diriku Benar, itu sudah. bukan dari diriku tapi dari Dia yang telah mengutus Oke, aku. sudah. Nah, sekarang coba saudara tunjukkan pengarang Ini Yohanes aja. berkata Anda demikian. bicara 3 menit, saya bicara 3 menit. Iya. Supaya Coba, kita jangan gini, nyaut. gini, Bung, Silakan, gini, 3 Bung, menit, gini, Bung, saya nanti gini. 3 menit. Oke. Dengarkan ya. Yesus Yo. itu adalah oknum yang tidak pernah bertemu dengan penulis Yohanes. Itu dulu yang Anda harus tahu. Bos, dari mana itu? Sabar, Bang. 3 menit katanya, 3 menit. 3 Oke, menit oke, katanya. sorry. Ya, dari mana? sorry. Dari mana saya tahu? Saya bacakan dalilnya. Yohanes 21 nomor 25, 24, 25. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Kenapa dia tidak mengatakan dialah Yesus? Kenapa dia masih menunjuk ke murid? Berarti penulis ini adalah pihak ketiga. Dia menerima dari murid. Murid yang mana? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu. Kenapa dia mengatakan kita sang penulis? Bahwa kesaksiannya. Kenapa menulis mengatakan kesaksiannya? Masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sekarang begini, penulis buku Yohanes ini menerima dari murid, bukan menerima dari Yesus. Sedangkan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Nah, sekarang mana perintahnya pengarang Yohanes dari Bapa kepada dia untuk mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Mana perintah bapaknya untuk mengatakan itu? Enggak ada kan? Ada. Kalau ada tunjukkan, silakan. Oke, giliran saya. Iya. Oke, ya. Jadi begini. Untuk memahami seluruh bagian Injil Yohanes, tolong harus dipahami mulai dari awal. Jangan lompat ke tengah sebelum dari awal. Soal Anda mau percaya bahwa itu Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal terakhir adalah firman Allah, itu urusan Anda. Tetapi Kristen sudah final menerima bahwa seluruh tulisan itu adalah firman Allah, diilhamkan Allah. Anda mau protes itu silakan. Oke. Nah, lalu kedua begini, ketika kita memahami Injil Yohanes pasal 1 itu adalah pembukaan yang justru dia memberikan sebuah kesimpulan yang kokoh terhadap seluruh bagian Injilnya, bahwa dia berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ada yang disebut sebagai sang firman, dan firman itu sudah ada sejak pada mulanya, yang dia adalah kekal dan dia ternyata bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Ayat 14, dan ia telah menjadi manusia. Ya. Nah, jadi firman itu adalah Allah.
Oke, itu praeksistensinya. Lalu dia menjadi manusia. Itulah eksistensi yang dilihat yang berinteraksi dengan dunia dan berinteraksi dengan murid-murid pada waktu itu. Nah, ketika itu kita pahami dengan baik, maka yang di depan yang menjadi pertanyaan abang tadi, kenapa Yesus berkata bahwa aku melakukan kehendak Allah, bahwa segala macam pun nanti apa yang dia katakan ini, ya wajar karena pemahaman kita sudah dijelaskan di bagian ayat 1, namanya Allah yang mengambil tindakan, mengambil rupa menjadi manusia. Maka sebagai manusia yang akan menjadi juru selamat itu, sang juru selamat itu, maka dia adalah utusan. Dia datang sebagai utusan, dan sebagai utusan ada pengutus, itulah Bapa. Dan dia adalah yang sang diutus. Nah, sebagai utusan maka dia tunduk kepada sang pengutus. Jadi itu tidaklah kontra, justru itu adalah sebagai hal yang wajib karena Bapa mengutus dia. Tapi siapa Yesus? Dia adalah Allah Nggak yang nyambung. datang menjadi manusia. Anda terima atau tidak? Jadi udah 3 Oke, menit. tapi Jadi itu ya, udah 3 menit. supaya Anda jangan lari, supaya jangan liar. Gini ya. Enggak menjawab. Bantah saya di situ. Ditanyakan sama Gurunda, bentar ya. Bantah saya. Di mana tertulis Yohanes mengatakan seperti Yohanes 12:49 gitu loh. 49 dan 50 perintah Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Yohanes gitu. Ditanyakan itu, Anda dari tadi nggak bisa menjawab. Ya, Akui aja. saya jelaskan. dalilnya? Beri saya kesempatan. Mana dalilnya, Saya ayo? jelaskan. Mana dalilnya? Oke, saya jelaskan ya. Udah, Jadi begini. udah. poin Bang, silakan, jangan udah, kamu cuma jelaskan, bisa kamu lanjut. tunjukkan dalil. Lanjut. Oke, Udah 3 menit. saya Ada. Halo, Kamu jadi 3 menit tadi. gini ya, saya di luar, saya tidak sedang pegang Alkitab ya. Enggak ada mau pegang Karena HP, memang kok. nggak ada dalilnya. Bang Juma, aku dulu Bang Juma. Tadi aku dengar, tunggu dulu. Aku ya dengar ya, pegangan lagi ya, pegangan. Nah, teman-teman Islam kan selalu menolak kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sementara itu semua adalah murid-murid Yesus. Tentu para menulis mendengarkan semua itu dari murid-murid Yesus. Yes, karena Yesus sudah naik ke surga. Nah, sekarang aku mau tanya, kenapa kalian menolak buku-buku ini tetapi kalian menolak kitab gajah, kitab semut, kitab kursi, kitab laba-laba, kitab sapi betina, kitab apa lagi Bang Juma? Apa lagi Bang Juma? Kitab Cuma dulu. kenapa itu kalian percayai? Itu nama-nama binatang semua. Binatang itu untuk apa kita masukkan ke dalam kitab suci? Kenapa Matius? Tunggu dulu. Sebentar. Silakan Gurunda. Iya, jadi gini, saudara-saudara Kristen, jadi gini. Kalau saudara mengatakan Yohanes ini murid Yesus, yang menulis Yohanes, berarti Yohanes ini kan sezaman dengan Yesus, berdampingan dengan Yesus. Ini Yohanes dapat ilmu dari mana ini? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu ini Yohanes kan berdampingan sama Yesus nih. Yes. Nah, pernah nggak Yesus mengucapkan ucapan ini? Oke. Itu dulu. Yesus kan berdamping. Oke terus nih orang satu ini. Padahal kalau Iya, mentok biasa dia jawab. katakan apa? Nanti Enggak lagi di kalau luar saya kata jawab dia. nanti dia bilang potong. Sabar dulu, tak ajarin dulu, tak ajarin. Ente tak ajarin dulu. Anda Jadi gini. bicara tadi kami jawab. Tadi ente membawa surat Paulus mengatakan segala tulis yang diilhamkan. Segala tulis yang diilhamkan memang bagus untuk jadi pelajaran. Betul itu. Yang diilhamkan. Ini karangan Paulus juga mengatakan bahwa segala surat yang diilhamkan, segala kemudian tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk yes, memang betul. Tapi ini kan bukan diilhamkan oleh Allah. Kenapa? Karena surat Timotius itu dari Paulus. Nih tak bacaannya, tak bacakan. Timotius, dengarkan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Theos, juru selamat kita dari Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, karena kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Elo Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ini Timotius, Pak, surat pribadi Paulus untuk orang yang bernama Timotius. Ini bukan ilham ini. Sama dulu. Ya. Dari Paulus. Nah, ini dari Paulus. Nah, sekarang mana dari Yesus yang mengatakan hal yang sama? Ada nggak?
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, firman itu menjadi daging, dan seterusnya. Di Yohanes 1, nanti di data nomor 38 baru perkataan Yesus muncul. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepadanya. Tuh, setiap ada perkataan Yesus pasti diawali lalu berkata kepadanya. Sekarang Yohanes 1 nomor 1, berkatalah Yesus, pada mulanya adalah firman. Baru betul. Baru ini disebut sabda Yesus. Nah sekarang ini bukan sabda Yesus, bukan juga firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan, berarti pada zaman Yesus, hidup dengan muridnya, muridnya lah yang rasul, muridnya yang utusan Tuhan, Allah Bapa. Oke, baik. Baik Bang Zuma. Ayo. Oke. Mana ucapan? Jadi dua Berkatalah Yesus. Saya tantang dulu Bang Zuma. Pada mulanya adalah Bang Zuma, saya firman. tantang di sini. Mana? Oke, Mana saya tantang ucapan Bang di Zuma sini? ya. Pada Jawab mulanya. saya. Dengar Bang dulu. Zuma. Mana Dengar dulu ucapan nih. di sini? Berkatalah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Kalau Anda mengatakan ini Oke. adalah dari Saya Allah. akan jawab itu, tapi saya tantang Bang Zuma di sini. Saya Kalau tantang Bang ini Zuma. dari Allah, kalau ini dari Allah, berarti Allahnya langsung ke Yohanes, bukan ke Yesus. Yesus nganggur. Oke, sudah, biar saya jawab. Host Ya, jangan silakan. dimati-matikan. Jangan Ya, dimati-matikan silakan. Bang Zuma. Saya tantang di sini ya. Apa Silakan. pertanyaan Oke, Bang Zuma. Ya, apa Bang Zuma. pertanyaannya? Di mana perkataan Oke, Yesus mengatakan sudah. pada Saya akan jawab mulanya itu. adalah Tenang aja firman? Bang Santo. Mana? Tenang Bang Santo. Oke, Ya, mana? saya tantang Iya, Bang Zuma di sini. iya. Bang Santo, Itu izinkan saya datanya, bicara. datanya. Oke, Bang Santo izinkan saya bicara. Saya tidak dengan Anda, saya dengan Bang Zuma. Iya, Oke, makanya begini, Bang Zuma. diluruskan di situ pertanyaan Bang Zuma. Ya, oke, Bang Zuma gini. Kira-kira seluruh Injil Yohanes Bang Zuma mau tolak itu sebagai bagian dari kitab suci? Seluruh Injil. Oke, Injil. pertanyaan bagus. Yang termaktub di dalam kitab saudara, kitab kanonik ini, itu adalah hasil wartawan mengumpulkan berita-berita yang terjadi antara Yesus, pengajaran Yesus dan murid-muridnya. Ini hanya wartawan. Ini Saya hanya jawab wartawan. langsung ya Bang ya. Oke. Saya jawab langsung ya. Oke. Oke, gini. Jadi Bang Zuma mau menolak 4 Injil itu bukan firman Allah. Jawab ya atau tidak? Betul Oke. sekali. Sekarang Bang Zuma saya kejar. Silakan. Sekarang Bang Zuma saya kejar. Silakan buktikan di forum ini mana Injil yang disebutkan Quran. Oke. Kalau tidak bisa Injil, membuktikan, dengar. Anda lebih ngigau. Oke, silakan. Oke. Injil yang disebutkan Al-Quran itu sudah disembunyikan Bani Israel. Mau bukti? Mau bukti? Nah, tanya pada wartawan. Hei wartawan, apa yang kau ketahui tentang Yesus dan Injil? Wartawan Anda akan mengatakan begini. Markus 1 nomor 14. Ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Oh, jadi mana Injil itu? Nah, mana Injil itu? Oke. Anda Mana Injil Allah? yang loh. Mana Injil Allah? Bahasa asli, cek ya bahasa aslinya. Cek bahasa asli di situ. Bahasa Injil- asli di situ. Bang, Apa? sorry Apa? supaya Apa yang abang jangan dikatakan terlalu situ? terlanjur. Oke. Bahasa Silakan. aslinya, bahasa asli yang Ya. dipakai di situ bukan Injil loh Bang. Itu Apa? justru menggunakan kata kabar baik. Loh. Terus? Kabar baik loh. Oh, Anda cek. Terus kenapa Anda masih menggunakan itu kata bukan Injil kalau kitab. gitu? Itu bukan kitab. Anda mau bilang rombak ya rombak aja, enggak apa-apa. Kenapa Tapi jadi saya? jelas, kita kembali ke teks asli. Teks Ya, asli. silakan. Apa yang dikatakan Injil yang dibacakan oleh Yesus kah, yang diberitakan Oke. Yesus lah, Oke. tidak menggunakan kata tulisan, tidak menggunakan kata naskah, tidak Oke. menggunakan kata grafe atau Oke. kitab. Artinya tidak ada Apa bahasa tulisan aslinya? itu. Tunggu dulu. Bahasa aslinya dulu dong. Oh. Bahasa aslinya apa? Oke, Markus cek aja bahasa 1 nomor asli. 14. Apa bahasa aslinya di situ? Oke. Nah, lihatlah bahasa aslinya. Ya, apa? Silakan baca aja. Saya Mati dia. tidak bawa kitab, Bang. Wah, lagi-lagi. Aduh, Oke. Anda mau ngajarin saya gitu? Anda mau memerintahkan Oke, saya kalau saya menggunakan bisa- apa? oke. Di situ Saya jelas keluar sekali dari- dikatakan saya- Angelion, dari layar. Theos, Injil Theos. Keluar dari Tidak dikatakan Relay. Injil Lukas, Oh. Injil Markus, tidak, tapi Oke, Yesus tahu Angelion, memberitakan. kata Angelion. Loh, ini dikatakan apa? Tahu Angelion? Angelion tahu? Tahu.
Itu bukan, oke, itu bukan kitab, Injil itu Bang. kabar baik. Jadi toh, Kalau yang dikatakan kabar baik berarti firman Tuhan yang diterima ya, kemudian supaya oleh jangan para sok pintar, nabi. Masa. Jangan Gimana sih orang ini? Yesus pintar tunggu. Oke, Tunggu sudah. dulu. Ini Yesus memberitakan kabar baik. saya ngomong ya. Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Evangelion Theos. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana Evangelion Theos itu mana? Tadi kan saya sudah menunjukkan kamu, saudara, dari Paulus, dari Paulus, dari Lukas, Sudah, dari biar saya bicara, biar Markus, abang dari kena di sini. Yohanes. Abang Yang kena saya telak di sini. tanya, Evangelion Abang Theosnya kena mana? telak. Pertanyaan Evangelion saya Theosnya belum mana? Anda jawab ya. Bung, saya Oke, tanya dulu. bisa jawab. Dengarkan pertanyaan saya. Anda kan tanya bahasa aslinya. Kebetulan sekali saya juga belajar. Nah, sekarang saya tanya, mana Evangelion Ya. Theos yang diberitakan Yesus? Tunjukkan ke saya. Oke, jadi yang diberitakan Yesus tidak berupa kitab, tidak berupa naskah, tidak berupa. Oh, bukan. Nah, justru Anda Yesus itu sudah. menyampaikan Kata ketetapan. Ketetapan itu artinya apa? Kitab. Ketetapan. mana, Bang? Ayatnya mana kalau itu kitab, Bang? Lah, kitab itu Anda bilang ketetapan. itu Tidak kitab, mana semua ayatnya? kitab itu artinya Anda buku. tidak Tidak baca semua bahasa itu asli, artinya Bang. kitab itu adalah Kena. sebuah buku. Loh, gimana Salah, orang Bang. ini? Tidak kitab itu, Nah, Bang. bagus. Kalau Anda Loh, mengatakan Anda tidak sudah kitab, salah. kalau Anda Jadi mengatakan kata, tidak dengar, kitab, Bang. berarti kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, surah-surah Paulus dan seterusnya bukanlah yang diajarkan Yesus. Anda sendiri yang membantah. Oke, Ah. biar saya jelas. Gimana? Berikan saya kesempatan 5 menit atau 2 menit. Anda jangan potong. 5 menit ya? mau ngapain? Anda Siapa jangan yang mau potong. Biar bodoh saya di sini? jelaskan. Nggak ada. 2 menit, 2 menit. Iya. 2 menit, Bang. 2 menit ya. Silakan. Supaya Anda jangan salah. Oke, jadi gini. Tolong membedakan apa yang disebut dengan Injil yang dalam arti itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kata itu kitab. Udah. Iya. Nah, yang diberitakan oleh Yesus tidak berupa kitab. Itu kabar Iya, baik. memang. Tidak Memang naskah, tidak berupa buku. Tidak berupa kitab. Memang Oke, tidak sudah. berupa buku, ya. Nah, jadi yang ada yang berupa buku adalah 4 Injil, Bang, berupa buku, sudah. Nah, pertanyaan saya balik. Oke. Jika begitu, mana kitab yang disebutkan Quran itu? Karena Al-Quran yang di mengatakan apa? waktu zaman Yesus, Al-Quran waktu zaman Yesus mengatakan itu apa? bukan berupa kitab. Al-Quran mengatakan apa? Mengajarkan Kitab loh, hikmat kitab-kitab Injil. sebelumnya, Hikmat. kitab loh. Kitab itu Kata kitab ketetapan. ada, Bang. Yesus mengajarkan Bang, ketetapan. Anda jangan Yesus lari. mengajarkan Ada kata sebuah kitab. Coba. Loh. 5 rukun iman, ya, rukun iman aja. Kitab sebelumnya kan, Bang? Ya, sekarang Abang begini. kalah loh di sini. Sekarang gini. Anda jawab dulu saya. Mana Oke. kitab-kitab sebelumnya? Oke, baik, tak ajarin. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, dalam surah Al-Maidah diterangkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian untuk menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Oke, itu kata Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Bani Israel menjelaskan dari kitab yang mereka sembunyikan. Berarti ada kitab yang disembunyikan, ada ketetapan-ketetapan yang disembunyikan kemudian oleh Bani Israel. Di situ diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Maidah bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan dari apa yang mereka sembunyikan. Nah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai Bani Israel. Bukan untuk Kristen ini, tapi untuk Bani Israel. Sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke, kitab ini berupa hikmat yang kemudian menjadi poin pengajaran para nabi. Sama seperti ketika Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepadanya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini. Nah, mana Al-Quran itu? Padahal tidak ada Al-Quran pada saat itu, belum ada kitab.
Jadi kitab itu artinya juga bisa ketetapan. Begitu, Bung. Jadi Al-Quran dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Rasulullah menerima pewahyuan surah Al-Baqarah ini belum ada Baik. buku Al-Quran, tapi sudah dikatakan sebagai kitab. Artinya Oke, saya ikut ya, Bang. ketetapan. Nah, sekarang ketetapan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran adalah firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel, kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel berupa ketetapan, tetapi ajarannya disembunyikan. Lalu kitab yang munculkan itu adalah karangan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 78. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Mengapa dikatakan celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri? Dari mana dia menulis buku ini? Dari mana? Dari hasil penyelidikan. Oke, baik Bang, udah. Gitu, Bang. Saya jawab ya. Yes. Oke, saya jawab. Masih di pertanyaan saya itu. Jadi gini, saya ikuti Ya sama, saya juga Abang. bertanya. Anda juga harus Akhirnya- jawab. Oke. Mana ketetapan Oke, kenapa yang saya jawab? Yesus ajarkan sebagai Injil Allah? Mana? Mana? Itu Abang, ketahuan. Abang buat pertanyaan dari situ. Lucu Oke, ente tidak. itu. Gini. Bang. 30 detik, dengarkan saya. Bang, Kalau Al-Quran bercerita tentang Injil, itu adalah ketetapan untuk Bani Israel. Minta kepada yang punya kitab. Nah, sekarang kalau saya mintai tentang Yesus, Anda punya kewajiban untuk menunjukkan karena ente itu adalah muridnya katanya sih. Nah, saya minta, mana Injil Allah? Mana Injil Allah itu? Sudah, biar saya jawab. Tunggu. Di Saya dalam jawab ya. di dalam Sudah 30 kisah detik. para rasul, di dalam KPR 8 juga dikatakan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana. Filipus memberitakan Injil Yesus Oke. kepadanya. Yesus Sudah, memberitakan kasih saya Injil kesempatan. Allah. Silakan tunjukkan. Saya kasih kesempatan. Oke, Silakan giliran saya, tunjukkan. Abang diam ya. Ya. Oke, giliran saya yang bicara, Abang diam. Oke, gini ya. Giliran Anda menunjukkan. Abang- Saya kan mengatakan bahwa ketetapan Injil yang datang kepada Nabi Isa disembunyikan. Bang, Itu disembunyikan. dengar Bang, supaya Abang Sekarang jangan Anda yang melakukan kesalahan menunjukkan yang sama. Injil Yesus dan Injil Dengar, Allah itu Bang. mana? Silakan. Bang, udah. Supaya Abang jangan melakukan hal yang salah, bolak-balik. Saya luruskan Abang, jangan diulangi lagi. Kata Mana Injil yang di situ Injil bukan berupa Allah? kitab, bukan Injil berupa naskah. Yesus mana? Bukan berupa naskah. Ngapain Abang tanya? Bukan berupa Ngapain Abang? naskah. Karena itu bukan kitab, Bang. Jadi Bukan apa yang kitab, dimaksud? Bang. Apa yang dimaksud dengan Itu Injil Allah? berita. Apa yang dimaksud Injil Allah? Berita. Ya, Berita. itu Mana berita itu? soal Mana berita Yesus itu? sudah datang. Mana berita sebagai itu? penebus. Mana berita itu? Bang, itu bacalah semua apa yang Nenek disebutkan. Mukiper suruh Bang, baca mana itu berita berita itu? dari mulutnya Lukas bilang itu Injil Allah, kabar dari Allah. Pada Ya, mulanya Abang adalah bisa firman, lu buktikan bilang mana? itu dari Allah. Oke. Semua yang Anda tidak disebut bisa buktikan. Injil Yesus Anda tidak bisa keluar dari buktikan mana mulut Injil yang Yesus. disebutkan Quran. Bang Juma, aku tahu jawabannya Bang Juma. Bang Juma. Ini kalau Predo ini Mana nggak ada ilmunya. Injil yang Silakan disebutkan di Predo. Quran? Udah diam dulu Predeo. Nggak ada ilmu. Oh, diam. Oke, Nggak tapi ada ilmu. tunjukkan ya Injilnya ya. Oke, saya Injilnya tunggu. kan sudah kubacakan. Tadi sudah katakan samamu. Menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, Bang, ente dengar Bang, dulu. kata yang dengar dipakai dulu. untuk Injil kitab Dengar loh. dulu, Kitab. dengar dulu, Jangan dengar bohongi dulu. saya, jangan bohongi saya. Dengar OTN, dengar. Kalau tidak disembunyikan, coba kamu tunjukkan kepada saya Injil Yesus mana? Jawab. Bisa? Bisa nggak? Kristen tidak pernah berkata ada Injil Mana Yesus. Injil Yesus? Nggak ada. Mana? Mana Injil Yesus? Tunjukkan saya. Dalilkan disembunyikan, Anda yang bilang dipalsukan, Anda yang bilang dicuri, Anda Oke. bilang segala macam, Oke. Anda yang mendalilkan mana? Oke, Kalau jadi Kristen mana kalau Injilnya, Injil Yesus itu empat maksudnya Injil. apa? Kalau Injil Yesus itu maksudnya Itu apa? bukan kitab. Lalu apa? Itu bukan kitab. Lalu Tapi apa? Yesus yang sudah datang sebagai sang Lalu juru selamat. Injil Dia Yesus itu mati, dia apa? bangkit, dia hidup. Injil Yesus itu apa? Berita. Berita apa? Oke, yaitu Yesus sudah datang, dia mati, dia bangkit, Nenek dia Mukiper. hidup, dia juru selamat. Injil Baca Yesus aja. itu dengarkan. Injil Yesus itu Anda maksudnya. tidak bisa. Injil Yesus itu artinya Injil kabar yang keluar dari mulut Yesus. Injil Allah artinya kabar Nah. gembira atau kabar sukacita atau Bang kabar Zuma duka ngalang. yang keluar dari mulut
Tuhan, keluar dari Allah. Itu Injil Allah. Injil Lukas adalah berita yang keluar dari mulut Lukas. Injil Yohanes, Injil yang keluar dari mulut Yohanes. Injil Markus, Injil yang keluar dari mulut, berita yang keluar dari mulut Markus. Injil Yesus, Injil yang keluar dari mulut Yesus. Bang Zuma kalah. Gak bisa buktikan. Kamu yang nggak bisa menjawab dari Matamu tadi. suwe. Mana Injil itu? Mana Injil itu? Saya tanya dulu samamu. Injil Lukas Mana maksudnya Injilnya? apa? Injil Lukas maksudnya apa? Injil Lukas adalah kabar Injil gembira Lukas adalah. yang keluar dari mulut, Oke. yang keluar dari mulut. Bukan, Anda salah. Injil Lukas adalah kitab. Injil Dan ini. itu yang Anda baca. Udah? Apa itu Injil Lukas? Injil yang tulis Lukas, baca aja semua. Iya, Kan ada Injil di situ, Lukas udah. itu Tapi adalah Injil Yesus- Injil yang keluar, berita-berita yang keluar dari Lukas. Itu Injil Oke, Lukas. ya. Kalau Injil Yesus, berita-berita yang keluar dari Lalu Yesus. mana catatannya? Mana catatannya? dari kan tadi sudah dibilang disembunyikan. Mana pengakuan Anda belum di Loh. Tadi kan Al-Quran Injil. sudah mengatakan Mana disembunyikan. kitab-kitab Lol. Injil? Tuh, Al-Quran tadi kan sudah mengatakan disembunyikan. Lol. Mana? Kalau tidak disembunyikan, Sebelumnya mana? tolong kamu tunjukkan. Siapa yang nyembunyi? Tolong kamu tunjukkan kepada saya firman atau perkataan-perkataan yang murni 100% keluar dari mulut Yesus. Tunjukkan. Mana? Nah, coba kau tunjukkan mana. Oke, jangan di mute terus, Bang. Ya, mana? Hostnya ini nggak adil. Mana? Tunjukkan Udah, jangan di-mute, di Bang. mana ucapan-ucapan Oke, Yesus sudah. terkumpul 100% tanpa penambahan dan tanpa pengurangan dari Sudah, diam orang-orang sudah, lain. biar saya Silakan. jawab. Diam biar saya jawab. Mana? Oke. Ya, Beri Bang saya 2 Zuma. menit ya. Bang Zuma buka puasa Oke. dulu Bang Zuma. Sudah mau buka puasa kita ini. Oke, sudah. Jadi sedikit lagi, Bang. kekristenan tidak pernah Kau bahas-bahas bertanggung Kristen. jawab. Hei. Jawab tuh. Saya tidak tanya ajaran pagan itu. Yang Oke, saya dengar, tanya, dengar. mana segala berita yang Kami keluar tidak dari pernah ada mulut itu. Yesus. Mana. Anda yang mendalilkan. Yang saya tanya. Tidak pernah kekristenan Yang saya tanya. Injil Lukas adalah berita yang keluar dari Lukas. Injil Markus, berita yang keluar dari Markus. Injil Matius, berita yang keluar dari Matius. Injil Yesus, berita yang keluar dari Yesus. Saya tanya, mana berita-berita yang keluar dari Yesus itu mana? Saya penasaran gini, Bang Hos. Jawab bang, dijawab. Aku yang jawab, Bang Zuma. Diam, Freddy. Mana segala berita yang keluar dari Yesus itu yang Silakan, tanpa Dari. dicampur adukan dengan perkataan Mudani, pengarang. silakan. Mana. Tunjukkan. Mana? Iya, dengar ya. Jangan di-mute. Dengar. Aku dulu, udah. Jangan di-mute. Udah. Injil adalah artinya kabar baik. Kabar baik. Injil itu adalah Oke, kabar udah, baik Bu, tentang udah, Bu. Tunggu, belum. Tunggu. Injil Sabar. kabar baik. Tunggu dulu, Bang Injil Zuma. Yesus kabar baik Iya. yang keluar dari Yesus. Mana itu? Mana Injil yang kabar baik yang keluar dari Yesus? Bang Mana? Hos, tidak adil ya. Saya di Mana? Karena mute. kamu tidak menjawab. Nggak menjawab. Kamu Saya tanya yang tanya tanya. apa, kamu Host. jawab Kenapa apa? kau matikan aku, Fandi? Capek aku ngomong. Oke, Bang Hos. Mana kabar baik yang keluar dari Yesus? Mana? Dengar, 2 menit. Jangan dipotong. Tunggu Bang. Predika, mana? tunggu. Injil adalah kabar baik Kabar tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, penyaliban Yesus, penderitaan bebas. Yesus, dan tentang Sekarang bebas sama Injil aja yang penipu dibawakan Yesus juga mana? ini. Perkataan Injil itu kabar baik. Titik. Jangan kamu tambah-tambah, wahai pendusta. Nggak boleh pendusta-pendusta ini Bang jangan. Zuma. Jangan biasakan begitu pendusta kalian ini, ya Allah yang karim. Bang apa Zuma, kalian saya dustanya kesempatan kalian? Injil Aku ngomong. kabar baik. Kasih saya Jangan kau kesempatan tambah-tambah. ngomong. Kalian korup kali berasal kalian. dari dua kata saja, Evan dan Gideon. Kasih saya Evan, kesempatan Gideon, bicara, kabar Bos. baik. Jangan kau tambah-tambah lagi, itu berdosa. Mana ada ditambah-tambah? Kalian yang salah ngarang. Loh, Evangelion artinya apa? Injil artinya kabar baik tentang kedatangan Yesus. Tambah misalnya Ah, mana? kayak jual sayur saja.
Kenapa jadi Bang Juma mengajari iman kami? Kalau dalam bahasa Bang Zuma Yunani, salah. kabar Bang baik. Zuma tidak benar. Jangan Bang Zuma udah ngaco ditambah-tambah itu. tentang Yesus Kristus datang, lahir, mati, bangkit pada hari ketiga. Ya, Tambah-tambah. itulah Injil kabar baik. Itulah Injil kabar baik. Penipu itu namanya Bu Darni. Jangan Kau suka- Bang Jumanya penipu, bukan kami. Ya, Bang Zuma Oke, kalah. Saya bisa buktikan. buka ya. Kita buka kamera supaya tidak dibilang penipu. Ini kalian itu memang temannya iblis, suka Oke. nipu orang dan menyesatkan orang. Silakan, Kau silakan. dari tadi oke Saya lebih terus setuju kau. bukan teksnya, Bang. Dari tadi Bukan kau- teksnya aja, Bang. Oke, saya buka. Oke. Markus 1. Ih, kampret kali kau ya, aku mati-matikan aku ya. Ya, makanya jangan nipu. Sekarang ini zamannya orang udah pintar Bu Darni. Aku nipu. Bukan lagi zaman Saya- gereja saya ini. siapa yang nipu, Kalau di saya gereja boleh nipu boleh, tapi kalau depan Nggak ada jangan. nipu. Nipu itu Siapa yang namanya. Bang Zuma? Enggak, itu kan iman kami. Ya, Itu berarti iman kami, Bang Juma. Nah, coba. Enggak. Yang sopan. Ini Injil. Ah, Oke? mana? Injil Allah. Oke. Kita ketik Injil dalam bahasa Yunaninya apa? Nah, Injil. Oke. Nih, Evangelion. Apa artinya? Ah, nih. Oke. Nih. Injil apa? Oke terus. Oke dari terus. Oke. Sudah. Mana berita tentang kebangkitan? Nah, lalu Mana? Abang mau tanya apa? Abang mau tanya apa ini nih artinya Mana Injil? kabar baik dari Yesus? Ini kabar baik. Justru Kabar saya mau baik. izinkan saya jawab. Ini. Justru itu, Bang, itu menghantam Abang. Dengarkan dulu wahai manusia penipu. Ini Evangelion artinya kabar baik. Mana itu? Kabar baik tentang kematian Saya Yesus. sudah biasa jawab. Tentang Biasa jawab. Bang kebangkitan Host yang nikmat. Yesus. Mana? Oke, sudah. Biar saya yang bicara. Bang Zuma diam. Aku mana tahu ada di belakang. Bang Zuma diam ya. Atau di sini atau di Oke. atau di sini. Bang Zuma diam, biar saya yang jawab. Kasihan Mana Anda ini. dulu mana? Kita Di bawah, di bawah. Udah. Mana tahu di sini. Di sini. Di bawah, di bawah. Nggak ada. Bang Di Zuma bawah meja, kalah jauh. di bawah meja. Aduh, nggak ngerti. Coba nggak bisa. Enggak ada. Nggak ada ya? Gimana ceritanya Makasih ini? ya Bang Host ya. Nipu Bang Host kalau mau gitu. Ngapa kau nipu aja? Kasih Jadi saya kesempatan. Evangelion itu atau Injil itu artinya kabar baik. Kalau Injil Lukas kabar baik dari Lukas. Injil Markus kabar baik dari Markus. Injil Yesus kabar baik dari Yesus. Kisah para Rasul 8. Dengarkan saya. Kisah para Rasul 8 Udah dari tadi Abang ngomong. Dengarkan dulu. Bagaimana kau tidak di-mute? Status kau belajar di sini. Ngerti kau? Kisah para Rasul 8 Abang salah, nomor benar ya, saya manusia. Abang salah. Saya kamu Diam dulu kamu. Nanti kamu nipu lagi setelah ini, sabar. Kisah para pewarta 8 nomor 35. Dengarkan, pasang kuping kalian berdua baik-baik. Dengarkan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, kalau dikatakan memberitakan Injil Yesus berarti memberitakan kabar baik dari Yesus. Kau itu, pertanyaan saya, mana kabar baik dari Yesus itu yang tidak bercampur dengan kabar baik dari Lukas, dari ini, dari Grandong, dari Pak Popok dan semuanya perakang? Mana? Tunjukkan ke saya. Jangan kau campur adukan kabar baik dari Lukas dan kabar baik dari Yesus. sudah, Bang. Abang ini ngomong dari tadi. Nah, sekarang saya tanya Izinkan sama saya kamu, dengarkan bicara. pertanyaan saya. Sudah. Mana kabar baik Diam, saya yang bicara. murni dari Yesus tanpa ada Oke, saya bicara. penambahan, Diam, tanpa saya ada bicara. pengurangan? Tunjukkan, Oke. silakan. Oke, Mana, tunjukkan. sudah. Kristen tidak bertanggung jawab dengan pertanyaan Kenapa Anda. larinya ke Kristen? Saya tahu Kristen Tidak. itu ajaran dari Barat, ngerti saya. Tidak ada. Yang saya Omong tanya kosong Anda kabar bilang itu baik dari Yesus mana? Timur. Anda tidak tahu mana barat mana timur. Omong Kabar kosong. baik dari Yesus mana? Barat timur kau Sudah, sebut-sebut. Bang Eh, Zuma membuat dalil untuk lari. Lari apa kau yang lari? Tidak bisa menjawab pertanyaan saya. kabar baik dari Yesus mana? Jangan Mana? kau bawa kabar baik dari Yohanes, kabar baik dari Tidak ada Injil, Kristen, kabar baik. tidak ada Kristen menjelaskan itu. Dalilkan itu Anda. Yohanes 12 Sudah? nomor 49. Aku Yesus.
telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepadaku, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, mana kabar baik yang murni dari mulut Yesus sendiri tanpa campuran dari orang-orang Roma dan seterusnya. Sudah, diam Bang Juma biar saya jawab. Jawab itu Diam biar terus. saya jawab. Diam. Nanti saya jawab. Diam. Dari Kami orang ini Kristen. cara Bang Juma Kami ngomong. orang Kristen. Tak ada yang bisa kamu bodohi di sini. Tak ada. Oke, Sendiri. buka Matius pasal 4 Bang. Oke, Matius pasal 4. Baik. Oke. Nomor berapa? Saya keluar dari sini untuk Alkitab ya. Anda mau framing lain terserah. Matius berapa? Oke, enggak usah marah gitu, Pak. Enggak, saya tanya. Ya ampun. Matius 4 nomor 4. Di googling Matius berapa ya? Udah beleng-beleng dia Bang Philip. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Nah, mana firman yang keluar dari mulut Elohim? Jangan yang keluar dari mulut Lukas, karena Lukas bukan Elohim. Jangan yang keluar dari mulut Yohanes, karena Yohanes bukan Elohim. Mana? Masuklah mereka ke dalam. Matius 2:11.